Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners semuanya, apa kabarnya nih Tribuners? Semoga Tribuners semuanya yang menyaksikan kapanpun dan dimanapun Tribun Jateng Podcast kali ini selalu sehat dan pastinya selalu semangat ya Tribuners. Nah, kembali lagi bersama dengan saya Ruth Naftalusyani, tentunya masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, dimana lagi kalau bukan di Tribun Jateng Podcast. Dan seperti biasanya nih Tribuners, pastinya kita selalu menghadirkan narasumber yang sangat keren, luar biasa, inspiratif juga pastinya. Dan sudah datang langsung ini di studionya Tribun Jateng ada Bapak Jarod Hutabri. Beliau selaku General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ruth. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Sama-sama. Bapak untuk kedatangannya. Sudah ini spesial sekali Jojo ya Pak dari Bandung ya Pak ya ini berarti ya. Betul. Oke, sudah menyempatkan untuk hadir langsung di studionya Tribun Jateng gitu. Nanti boleh ya Pak ya kita sharing-sharing cerita-cerita terkait PLN seperti apa perkembangannya. Silakan. Oke. Nah, mungkin sebelum memulai Pak Jarod mau menyapa Tribuners terlebih dahulu, monggo Bapak boleh. Halo, Assalamualaikum Tribuners. Selamat pagi. Selalu semangat Tribuners. Ya. Oke. Selalu semangat ya Pak ya. Selalu semangat, harus selalu semangat. Harus selalu semangat. Nah, ini mungkin akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Pak Jarod? Jadi kami kebetulan membangun proyek ketenaga listrikan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, Tuh. kantor di Bandung. Kantornya Di Bandung. Namanya Jawa Bagian Tengah tapi di Bandung. kantornya Bandung ya Pak ya. Nah, kebetulan kami mendapat penugasan terkait dengan proyek pembangkit gardu induk dan transmisi. Nah, transmisinya itu ada yang 500 kV, ada yang 150 kV. Demikian pula gardu induknya. Untuk pembangkit kebetulan kami di pembangkit PLTS, ya, PLTS, PLTA, dan untuk IPP itu kami mengawasi juga yang PLTU. Jadi komplit ya Pak ya. komplit dari mulai pembangkit sampai ke transmisinya. Transmisinya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi ini Tribuners kami melaksanakan pembangunan supaya kelistrikan ini tetap bisa menyala. Betul. Ya, salah satu tugas kami adalah itu, dan handal, tidak hanya sekedar menyala tapi kita harus andal. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini pastinya kalau menyala ini kan juga menjadi manfaat juga ya Pak ya untuk masyarakat juga karena sehari nggak pakai listrik tuh agak susah ya Pak ya. Sekarang udah sulit lah. Iya. Hampir semua peralatan kita pakai listrik. Kita tergantung dengan listrik. Betul. Dan ini salah satu wujud kerja keras juga dari teman-teman PLN ya Pak ya. Oke. Berarti memang sibuknya sana sini ya Pak ya, ke Bandung. Tadi juga ada di membawahinya Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ya Pak ya. Kebetulan area kami seperti itu. Area seperti itu. Oke. Nah, ini sebelumnya tadi saya sempat baca juga nih Pak, kalau di tahun 2022 ini dari unit induk pembangunan sendiri kan sudah sukses untuk menuntaskan berbagai proyek ya Pak ya, untuk infrastruktur ketenaga listrikan sepanjang tahun 2022 sendiri. Nah, mungkin kalau tahun 2023 ini apakah ada lagi Pak untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan khususnya di Jawa Tengah nih Pak? Pasti ada. Karena memang Jawa Tengah itu adalah salah satu provinsi yang sangat menarik Tribuners. Karena apa? Dari timur mau ke barat pasti lewat Jawa Tengah. Barat mau ke timur juga Jawa Tengah. Nah, kebetulan untuk sistem kelistrikan sekarang ini kondisinya dari timur mengirim ke barat. Sehingga kami menyempurnakan ya dari pembangunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Untuk saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV kita sudah selesaikan yang di jalur utara dari Tanjung Jati sampai ke Jawa Barat di Cibatu. Nah, selanjutnya ini akan ada perkuatan-perkuatan. Nah, contohnya kami akan menghubungkan yang dari utara ke selatan. Kita tambah perkuatan untuk saluran udara tegangan ekstra tingginya dengan diawali pembangunan namanya gardu induk tegangan ekstra tinggi Ampel. Nah, di Ampel. Nah, itu nanti fungsinya adalah menghubungkan utara dan selatan. Kemudian ada lagi yang perkuatan di selatan. Jadi dari Kesugihan sampai Gombong. Nah, itu juga kami perkuat. Kemudian yang di utara itu ada Weleri sampai Batang. Itu juga perkuatan termasuk
seluruh gardu induknya yang kita lewati itu juga diperkuat. Artinya Jawa Tengah ini bagian yang sangat penting, yaitu tadi karena lalu lintas listriknya itu kalau dari timur ke barat, barat ke timur selalu lewat Jawa Tengah. Tengah ya Pak ya. Gitu. Jadi jangan capek kalau ada orang mana sana dilewati. Nggak bisa ya, Pak ya? Ya, harus dengan sukarela harus mau bahwa itu dilewati. Betul. Karena kebetulan lalu lintasnya seperti itu ya. Walaupun nggak terlihat, listrik kan nggak terlihat. Betul. Karena memang posisi geografisnya juga di tengah-tengah ya Pak ya. Dari timur mau ke barat, barat ke timur juga lewat tengah. Jadi otomatis nanti untuk Jawa Tengah sendiri juga tetap ada pembangunan ya Pak pasti, ya. Untuk infrastruktur. Pasti selalu ada. Ketenaga listrikan. Karena backbone-nya ya di sini nih. Betul ya Pak ya. Oke, nah ini mengingat juga nih Pak, kalau misalkan di Jawa Tengah ini kan banyak kawasan industri ya Pak ya. Seperti kawasan ekonomi kreatif yang di Kendal, kemudian ada juga kawasan industri terpadu yang ada di Batang. Nah ini apakah juga untuk kawasan-kawasan ini nantinya akan disuplai listrik Pak untuk pembangunan infrastruktur yang baru ini? Iya pasti ya, jadi kami sudah memulai menginisiasi, bahkan sudah sering bertemu dengan Pemda di Batang. Alhamdulillah koordinasinya cukup bagus. Jadi kita akan siapkan, kita mulai pembangunannya tahun ini. Kemudian berikutnya di Kendal. Jadi memang Jawa Tengah itu menarik, ya luar biasa. Ya kita harus bersyukur. Betul. Tribuners harus bersyukur di Jawa Tengah karena sangat posisinya sangat strategis. Betul. Kira-kira gitu. Ya. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Jarod di tengah-tengah ya Pak posisinya ya Pak ya. Oke, jadi pastinya untuk kawasan-kawasan industri baik yang seperti tadi di Kendal ataupun juga di Batang pasti tetap disuplai ya Pak ya. Pasti. Betul. Karena banyak industri-industri juga di sana nih Tribuners. Oke. Nah, mungkin kalau untuk pembangunan pembangkit, kemudian gardu induk sama transmisi untuk tahun ini mungkin boleh Pak diceritakan ke Tribuners seperti apa Pak situasinya saat ini mungkin? Ya, baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada perkuatan ya di selatan Jawa Tengah maupun di utara Jawa Tengah dan menghubungkan antara jalur utara dan selatan. Jadi kita lakukan improvement terus. Jadi keandalan listrik di Jawa Tengah itu akan semakin baik. Karena kalau Jawa Tengah tidak andal, nanti yang timur ke barat, barat ke timur tidak andal juga. Nah, itu. Jadi kuncinya di Jawa Tengah ini. Kuncinya di Jawa Tengah. Iya. Keandalan tuh di sini. Karena tadi posisinya juga ya Pak yang strategis juga di tengah-tengah seperti itu. Nah, kalau untuk secara keseluruhannya sendiri nih Pak, mungkin kondisi infrastruktur kelistrikan untuk di Jawa Tengah sendiri secara keseluruhan ini kondisinya seperti apa nih Pak? Kalau secara umum dari penyediaan tenaga listrik kita sangat cukup. Apalagi Batang kan sudah masuk, Tanjung Jati sudah masuk, kemudian transmisi 500 kV di utara sudah jadi, di selatan kita punya, kemudian pembangkit itu juga alhamdulillah merata. Di Jawa Tengah itu utara dan selatan ada pembangkitnya, jadi itu adalah salah satu keuntungan di Jawa Tengah. Dan untuk jalur utara ke selatan kita akan hubungkan dengan tambahan jalur ya, sehingga itu akan semakin memperkuat kondisi kelistrikan di Jawa Tengah. Ya, itu alhamdulillah bagus Jawa Tengah. Bagus ya Pak ya, dan aman juga ya Pak ya. Aman. Ini Jawa Tengah aja sudah seperti ini, apalagi nanti yang Jawa Barat ya Pak, yang juga termasuk ya Pak. Kalau di Jawa Barat memang kebetulan industri banyak di sana. Betul. Ya, jadi kita memperkuat di Jawa Barat itu dalam rangka supply ke industri tersebut. Termasuk diantara yang di Batang dan di Kendal itu ya. Itu kebetulan ya kita berharap karena dengan adanya industri itu kan multiply effect ya. Betul. Jadi masyarakat bisa merasakan manfaatnya terutama dari sisi keekonomian. Istilahnya ini manfaatnya untuk yang di bagian barat dan tengah ini juga saling sinergi ya Pak ya. Saling melengkapi. Dan saling menguntungkan ya Pak ya. Ini nanti kalau misalkan suplainya juga semakin banyak untuk ketenaga listrikan, tadi kembali lagi industrinya jalan dan manfaatnya juga untuk masyarakat juga ya Pak ya. Betul. Jadi saling simbiosis mutualisme istilahnya seperti itu ya Pak. Betul. Dan saya lihat Pemda juga antusias. Betul ya. Pemda Jawa Tengah tuh kami lihat antusias karena merasa wah gimana caranya biar bisa. Nah, itu mereka kami selama berinteraksi berhubungan dengan beliau-beliau itu Pemda Jawa Tengah itu luar biasa.
Karena ini juga meningkatkan ini ya Pak, pendapatan daerah juga ya pastinya ya Pak ya. Bersaing. Tentunya bersaing hal yang bagus. Bagus, hal yang sehat juga hal pastinya yang di sehat, Tribuners. ya, Oke. ya. Bagi kalau untuk daerah-daerah industri kan juga banyak peminatnya juga ya Pak, mungkin investor dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kemarin-kemarin itu kan sempat ada isu nih Pak terkait dengan ancaman krisis energi global. Nah, mungkin kalau dari PLN seperti apa melihatnya, kemudian juga bagaimana menyikapi situasi ini Pak? Jadi kalau kami ya kebetulan untuk Jawa Tengah dan di Jawa, Bali pada umumnya kami suplainya sudah sangat cukup dengan antisipasinya pembangunan pembangkit itu sudah banyak yang kita lakukan lah. Kemudian dari sisi pembangunan Garduindo dan transmisi juga kita lakukan untuk yang Jawa Bali, terutama di Jawa Tengah. Tentunya itu sangat aman lah terhadap kondisi krisis global. Kebetulan kita punya resourcesnya cukup, ya kayak batu bara kita punya, kemudian air kita juga ada, matahari ada. Jadi ke depan selain mengandalkan batu bara, nah kita mulai bergeser. Nanti kita mulai membangun pembangkit energi baru terbarukan. Jadi di Jawa Barat kita juga sudah mempersiapkan untuk membangun PLTA. Kebetulan di Jati Gede itu ada bendungan ya yang dikelola oleh PUPR. Nah, itu kita manfaatkan airnya untuk menghasilkan listrik. Jadi itu simbiose mutualisme dengan PUPR. Kemudian kita juga membangun namanya PLTA Cisokan. Nah, itu juga kebetulan tempatnya di Jawa Barat. Karena kondisi geografinya itu bagus untuk PLTA. Nah, sementara di Jawa Tengah kita juga sudah punya PLTA sebelumnya. Kemudian kita juga berusaha nanti akan kita kembangkan ke arah EBT. Jadi dengan adanya persiapan seperti itu, kita harapkan di 2025 baurannya EBT itu di seluruh Indonesia ya. Kita sudah di atas, kita harapkan ya, kita rencanakan di sekitar 23%. Nah, 2060 kita berusaha sudah zero emisi. Jadi sama-sama seluruh dunia berusaha seperti itu ya, Pak ya. Jadi Tribuners yang terutama generasi muda selalu semangat karena Indonesia ini punya potensi yang luar biasa. Dan kita salah satu yang kita punyai adalah untuk ke depan ya, tambang nikel itu yang sangat menarik ya. Nah, ini kebetulan di luar Jawa itu banyak smelter ya. Jadi untuk pengolahan nikel itu sudah ada seperti itu. Jadi untuk EBT, untuk masa depan, teman-teman Tribuners, rekan-rekan selalu semangat ya, karena kita harus siap menyambut era itu. Betul. Karena arah kedepannya seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin kalau seperti yang dikatakan Pak Jalil untuk smelter mungkin masih di luar Jawa ya Pak ya, kebanyakan karya Sulawesi ya Pak ya. Sulawesi yang banyak. Kalau di Jawa kemarin di Jawa Timur ada. Jawa Timur. Oke. Tapi memang dari tadi yang PLTA juga sudah ada ya Pak yang itu nanti dari langkah-langkah kecil ini akan dikembangkan jadi lebih keren lagi nih Pak ke depannya seperti itu ya Pak. Dan kapasitas semakin besar. Semakin besar. Oke. Jadi memang harus selalu berinovasi, kemudian mencari cara ini apa nih yang bisa dikerjakan gitu ya Pak ya untuk menyambut era ke depan ini seperti apa. Kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang, wah kita nanti tergilas oleh zaman. Nah, betul sekali. Memang harus update ya Pak ya. Istilahnya seperti update itu. Terus ya. Oke, tapi sejauh ini untuk menghadapi krisis energi global ini alhamdulillah semua aman ya Pak ya. Kita siapkan. Karena kebetulan memang PLN sebagai penyedia listrik ini kita tidak bisa mati dalam waktu yang singkat pun kita tidak boleh. Tidak boleh padam. Betul, nah Pak. Itu karena semua ini udah pakai listrik sekarang. Sekarang kalau orang listrik sebentar mati aja udah ribut. Iya betul Pak. Apalagi kalau ada ibu-ibu lagi nonton sinetron ya Pak ya, malam jangan sampai mati lampu Pak. Berbahaya Pak. Bisa diprotes nanti ya. Memang karena listrik ini sangat penting sekali ya Pak untuk kehidupan ya. Banyak aktivitas sehari-hari yang juga pakai listrik dan ini wujud kerja keras dari teman-teman PLN juga seperti itu. Wah, luar biasa keren sekali. Sebetulnya bukan hanya PLN. Semuanya. Karena semua pihak itu terlibat. Dari masyarakat, pemerintah, semua terlibat. Jadi kita sukses karena semua orang, semua pihak berpartisipasi. Saling bersinergi ya Pak. Saling bersinergi.
Oke, luar oke, biasa ya, sekali. ya. Nah, ini terima kasih banyak untuk Sama-sama. Pak Jarod untuk Ya. waktunya. Nah, mungkin Sama-sama. ini sebelum menutup ada pesan-pesan apa Pak mau disampaikan kepada Tribuners semuanya? Halo rekan-rekan Tribuners, karena ini adalah era di mana secara global itu akan ada banyak perubahan, makanya yang terutama generasi muda ya selalu semangat untuk belajar, selalu semangat untuk melihat perubahan-perubahan yang ada itu, dan kita songsong, ya, kita siapkan. Bagi kami di PLN, kami sekarang mempersiapkan selain dengan pembangkit yang menggunakan fosil, kita berusaha juga untuk mempersiapkan diri dan mulai satu demi satu membangun pembangkit yang berbasis EBT, dan tentunya ini adalah bagian dari strategi jangka panjang karena di 2060 di seluruh dunia sudah sepakat bahwa kita akan zero emisi. Tetap semangat, jangan lupa jaga kondisi kesehatan karena kita akan memasuki fase di mana perubahan itu akan sangat cepat. Oke, kira-kira itu. Ya. Baik Pak, harus saling saling bahu-bahu, membahu, kerjasama, karena nggak bisa kita betul. sebagai bangsa mau berdiri sendiri nggak mungkin. Tetap ada dukungan ya, harus Pak, ada ya? dukungan, dan sebagai warga kita semua harus support. Nah, kalau enggak ya kita bisa gimana ya, lagi Pak, ya, ya? itu. Oke, seperti itu Oke. Tribuners. Ya. Jadi memang untuk mempersiapkan menyongsong masa depan ya Pak ya. Tidak hanya satu pihak aja, tapi semuanya juga harus saling bersinergi. Seperti itu Tribuners. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Jarod untuk Mbak waktunya. Ruth, makasih Mbak Ruth. Ya, sama-sama juga. Ya, Terima kasih sukses juga, selalu Bapak. untuk Mbak Ruth. Amin, Bapak juga sukses sama-sama. selalu juga. Semua sukses untuk para Tribuners. Ya, amin, dan semoga sehat selalu, sukses Amin. juga untuk PLN ya Pak ya. Sama-sama. Amin. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Jateng Podcast kali ini spesial bersama dengan Pak Jarod. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Jackpot Tribun Podcast.